Semarang. Nah, misalnya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke 4 nada dalam Mandarin. Nah, di situ kelihatan jelas nggak ya gambarnya? Jelas, Kak, jelas. Clear. Oke. Crystal clear. Oke, jadi di gambar itu ada 4 nada dalam Mandarin. Kira-kira udah pada tahu belum kalau Mandarin itu ada 4 nada? Gak tahu, Kak. Gimana? Udah, Kak. Oh, sudah. Udah, Kak. Sudah. Oke, jadi yang pertama itu adalah nada 1. Bacanya dari kiri ke kanan ya. Jadi yang pertama tuh misalnya kita pakai huruf A. Nah, itu kita cara bacanya tuh A. Terus yang nada 2 itu kita kayak nada nanya. Jadi kayak A gitu. Kalau yang nada 3 itu kita kayak turunin nada gitu. Jadi kayak A. Nah, kalau yang nada 4 itu kita kayak menolak sesuatu, kayak misalnya itu kan digambarnya kayak no. Nah, kalau misalnya A itu berarti A. Kayak gitu misalnya. Nah, kita langsung praktek ke selanjutnya aja ya. Nah, di sini itu kelihatan banget kalau misalnya kita salah baca nada, itu bisa artinya tuh beda. Misalnya yang nada 1 itu artinya mama. Sedangkan kalau misalnya kita salah sebut tuh, misalnya kita sebutnya jadinya ma, yang kuda itu jadinya kita bukan manggil ibu kita, tapi kita malah manggilnya kuda gitu. Jadi kalau ini bahasanya ma, 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 ma. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Mungkin 1 orang atau 2 orang? Atau ada yang kurang paham? Kurang paham, Kak. Kurang pahamnya yang di mana? Gimana? Kurang pahamnya yang di mana, Kak? Yang ma, apa sih? Jadi Itu yang gini, Kak, kita coba dulu yang nada 1 ya. ya, Ma, coba, Kak. ma, Terus kita coba kayak Kakak tuh kayak nanya, ini yang nada 2 tuh. Jadi kayak gini, ma. ma, Oh, itu nada 1, Kak. Coba kayak nada nanya, Kak. Ma. ma, Ya, kayak gitu boleh, Kak. Terus yang nada 3 itu kita kayak turunin nada. Ini mungkin emang agak susah sih, Kak. Jadi kayak gini, ma. ma, Coba lagi, Kak. Ma. ma, Itu kayak nada 4, Kak. Kalau misalnya nada 4 kan kayak ma. Jadi kayak ma. Gitu, dia kayak lebih kayak menolak gitu. Mungkin kayak ini tuh memang butuh waktu sih. Nggak apa-apa, Kak. ya. Saya Masih mau coba. boleh, Kak. Silakan, Kak. Oke. Mulai dari nada pertama ya, Kak. Iya, Ma, Kak. ma, ma. Gimana, Kak? Coba ulangi lagi, Kak. Ma, Mm-mm. ma. Iya. Ada lagi yang mau coba? Oke, kalau gitu kita Ayo lanjut Kak. aja langsung ya. Oke, Kak. Nah, sebenarnya nggak tega sih aku kasih ini. Jadi ini tuh kayak melatih kita untuk pakai nada-nada dalam Mandarin. Nah, itu kan se. Se itu artinya 4. Shi itu artinya adalah. Se, 4. Jadi ini artinya 4 adalah 4. Terus kita lihat yang kedua ya. Ada shi, itu artinya 10. Shi, itu artinya adalah. Terus ada satu lagi shi, itu 10 adalah 10. Nah, itu begitu seterusnya sampai ke bawah. Yang kalau
yang 14 itu 14. Kalau yang 40 itu 40. Jadi kalau misalnya cepatnya itu kayak 44 14 14 14 44 40 kayak gitu. Suaraku jelas kayaknya. Jelas, Kak. Jelas, Kak, jelas. Nah, jadi sebenarnya aku itu mau kasih kalian kayak coba ini atau mungkin kayak kasih tugas jadi kalian kayak rekam suara kalian terus habis itu dikirim gitu. Atau mau coba di sini aja langsung. Sebenarnya ini kayak latihan aja sih supaya membiasakan dengan nada gitu. Ada yang mau coba mungkin? Ayo yang lainnya coba dulu aja, nggak apa-apa. Kak, boleh coba? Boleh Kak, silakan Kak Dimas. Oke. Dari yang pertama ya. Iya, 44 44 Yang kedua betul nggak, Kak? jadi kalau yang pertama nih Kak yang itu bahasanya 44iya, 4. Yang pertama 44 44 itu nada 4 semua Kak. Yang pertama itu jadi yang pertama bukan emang nada 4 ya? gimana? Yang pertama bukan nada 4 yang no itu ya? Iya, itu nada 4 Kak yang pertama. Oh iya. Coba lagi Kak, boleh? Yang pertama ya? Iya, yang pertama Kak. Oke. 44 Yang kedua betul? Kak, Yang kedua? pelafalannya tuh udah bener Kak. Cuman nadanya tuh tadi Kakak lari. Jadi kan tadi harusnya kan 44. Tapi Kakak tadi kayak 44 44. Jadi kayak Oh. nadanya tuh naik gitu. Naik jadi nada 2. 44 Yang kedua tuh 44 ya, 44 betul nggak? Itu Yang Kakak kedua. jadi nada. Oh. Jadi yang itu tuh nada 2 yang pertama itu shi. Jadi Oh, shi. 44 tapi nanti jadinya ketiga. Iya, itu bener Kak. Tadi Kakak kan kayak gini. Shi, shi, shi. Jadi nada pertamanya tadi salah, tapi tadi udah bener kok yang kedua. Jadi nada 2. Nggak apa-apa Kak, itu pelan-pelan Oke, aja. oke. Perlu dilatih. Saya juga kadang Libet. masih salah. Terus lagi? yang ketiga. Oh iya, boleh Kak, lanjut aja. Kak boleh kasih contoh nggak yang kedua tadi gimana? Yang kedua ya. Iya. Shi, shi, shi. Shi, shi, shi. Shi, shi, shi. Iya. Iya Kak, jadi shi, shi, shi. Ya, kayak gitu versi pelannya. Shi, shi. Oh iya. Boleh dicoba yang lain dulu mungkin. Oke, ada lagi yang ketiga. Mungkin yang pertama sama kedua aja nggak apa-apa. Mungkin kalau yang ketiga sama keempat agak sulit. Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Oke, jadi untuk memudahkan kalian dalam belajar, itu saya ada rekomendasi 3 aplikasi. Yang pertama itu Pleco. Biasa kan kalau misalnya kalian kayak kepengen tahu tuh misalnya bahasa Mandarinnya apa. Nah, itu kalian pasti tanya Google Translate kan. Sebenarnya Google Translate itu banyak kata-kata yang nggak sesuai dan agak, ya bisa dibilang agak menyesatkan. Kalau di Pleco ini, dia akurat banget. Misalnya kita mau, tapi ini dia cuma bisa Inggris dan Indonesia. Mungkin kalian bisa coba download aplikasinya, terus habis itu kalian coba aja.
itu juga ada fitur play reader. Jadi misalnya kalian mau baca buku pakai bahasa Mandarin. Nah, di itu tuh misalnya kalian ada nih kayak huruf Mandarin yang kalian nggak ngerti. Kalian bisa klik gitu kan, nanti dia bisa keluar translatannya tapi pakai bahasa Inggris gitu. Kalau misalnya untuk cara penggunaan aplikasinya bisa nanti lihat di YouTube aja ya. Oke, terus kalau yang Duolingo ini kalian pasti udah tahu. Jadi dia tuh kayak apa ya, bisa kita sekaligus bisa main game, bisa sekaligus tuh untuk belajar bahasa juga gitu. Terus kalau yang YouTube itu sebenarnya ada banyak banget channel yang bagus-bagus. Kalian bisa contohnya kalau yang suka kayak Korea, bukan Korea sih, kayak bukan film, maksudnya kayak idol producer gitu, misalnya produce Cina, gitu kalian bisa juga sambil kayak denger-denger atau mungkin nonton drama itu juga bisa membantu banget. Jadi ketika dia ngomong pakai bahasa Mandarin, kita ada subtitle-nya itu huruf Mandarinnya sama bahasa Inggrisnya. Jadi sekaligus kita bisa belajar bahasa Mandarin, kita juga belajar bahasa Inggris gitu. Kalau misalnya kalian sering-sering dengar orang ngomong pakai bahasa Mandarin, walaupun itu sekalipun lewat film, itu bakal lebih cepat kalian untuk menangkap dan kayak belajar nada itu lebih cepat gitu. Apalagi kita kan kayak, kalau saya sih orang Jawa ya, jadi kayak agak sulit gitu untuk belajar nada. Apalagi kalau digabung semua, mungkin kalau dipisah-pisah 1, 2, 3, 4 itu kayak masih bisa gitu. Tapi kalau misalnya udah dalam bentuk misalnya kuse tuh kayak cerita atau puisi, itu susah. Ini Kak Samuel bilang saya sering nonton Jackie Chan jadi paham sedikit. Nah, itu contohnya. Kalau saya tuh seringnya nonton drama Cina gitu. Kalau di YouTube kalian bisa lihat tuh lumayan banyak juga sih. Nanti aku bisa share di grup kira-kira drama-dramanya gitu. Kalau yang channel yang aku rekomen ini tuh namanya channel Pandarin. Kalau Pandarin ini dia lebih ngajarin kita untuk ke lagu. Jadi kita sambil denger lagu, kita sambil kayak ngerti dikit-dikit gitu. Oh, kayak gini. Nah, kalau di Pandarin itu dia ada kayak tulis huruf Mandarinnya. Jadi kita kayak bisa sambil denger, oh ternyata tuh ini. Jadi kadang kan kita bisa aja tuh kayak salah denger. Oh, kayak gini ya. Ternyata kalau misalnya tapi kalau di Pandarin ini dia kayak tulis dengan jelas hancurnya, maksudnya huruf Mandarinnya dan juga cara untuk bacanya begitu. Dia juga ada HSK juga sih, bisa sambil didengerin sambil belajar juga gitu. Oke, kita lanjut ya ke kosakata. Jelas nggak ya? Atau aku zoom aja ya? Wah, nonton drama Cina kata-katanya cuma wow. Nggak apa-apa, Kak. Itu kayak pelan-pelan. Misalnya kita nonton itu loh yang A Little Thing Called First Love. Itu kan dia ngomong Mandarin itu basic-basic dasar-dasar gitu. Jadi kita kayak lebih, oh kayak dia bilang ni hao, ciao an. Itu kan kayak lebih gampang. Oh, ciao an itu artinya pagi. Gitu sih, lebih lebih mudah sih kalau yang drama-drama Cina yang masih kayak drama anak sekolahan gitu. Dibandingkan kalau kayak filmnya udah tinggi-tinggi kayak film action. Gitu sih. Oke, kita langsung belajar ke sini. Belajar kosakata dulu ya sebelum kita untuk memasuki conversation. Dimulai dari yang pertama dulu ya. Yang pertama itu ni hao. Sebentar ya. Oke, yang pertama itu ni hao. Gimana ya caranya supaya kalian ngerti gitu cara bacanya? Kalau misalnya aku baca terus kalian ikutin kira-kira bisa nggak ya? Atau mau gimana? Atau aku baca aja? Gimana ya enaknya? Kakaknya bacain aja, Kak. Bacain aja ya. Oh, tuh Kak Yes. Elsima bilang kita baca bareng-bareng. Mungkin Kakak Felina bisa baca dulu, terus nanti yang lainnya ngikut ya. Mungkin kayak gitu boleh? Ya, kayak gitu aja, Kak. Oke. Jadi yang pertama itu ni hao.
Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ya. Terus yang kedua, ta jia hao. Da jia hao. Zao shang hao. Chào Zao sáng shang hao. hao. Xia wu hao. Xiao wu Chào hao. Wan shang hao. Wan shang hao. hao. Nin gui xing. Ni quê. Ni gui xin. Ni jiao shime mingzi?你叫什么名字？名字我叫我叫你好吗？你好吗？我很好。我很好。你呢？你呢？呢？谢谢。谢谢谢。 Ini agak panjang jadi aku bagi aja ya. Ya. OK， Oke. 捡到你很高兴。见到你很高兴。见到你很高兴。好久不见。好久不见。好好久久不见。不见。好久不见。最近忙什么？最近忙什么？不用谢。不不用用谢。对不起。对不起。对不起。对不起。没关系。没关系。请问请问 Oke, udah pada bisa semua ya. Sekarang kalau untuk ini aku nggak mengajarkan kalian untuk cara menulis huruf Mandarinnya. Mungkin di kelas selanjutnya bakal diajarin sama mungkin Kak Selin kali ya. Oke, jadi kita bahas artinya aja ya. Kalau ni hao itu kalian udah pada tahu kalau itu artinya halo. Jadi dia kayak semacam kata sapaan. Tajahau itu kata misalnya kayak kalian mau memperkenalkan diri kan kalian nggak mungkin tuh langsung bilang kayak namaku Felina kayak gitu, pasti ada kayak kata kayak tajahau, lebih ke situ. Terus Zhao Shang Hao. Zhao Shang itu kan pagi. Jadi kalau di Chinese itu ada, kalau singkatnya sih biasa kalau aku kan kayak masih ngomong pakai bahasa Mandarin itu cuma dikit-dikit aja. Misalnya nggak ngomong sama teman itu kayak ngomongnya Zhaoan. Jadi kita nggak ngomongnya Zhao Shang Hao. Jadi kita kayak lebih singkatnya gitu. Maksudnya tuh kayak nggak selalu harus textbook gitu. Terus yang berikutnya Xia Wu Hao itu artinya good afternoon, selamat, lebih ke siang sore gitu. Biasa kalau aku ngomong sehari-hari itu nggak Xia Wu Hao, aku ngomongnya Uan gitu. Terus berikutnya malam. Wan Shang Hao. Wan Shang Hao itu dia ucapan selamat malam. Biasa juga bisa disingkat, misalnya kita mau bilang selamat malam tuh bisa bilangnya Wan An. Kalau misalnya digabung nih bisa
Tajahau, tajawan an. Nah, kayak gitu misalnya. Jadi kayak kita menyambut orang sekaligus bilang selamat malam gitu. Terus Nin Kuising, what's your family name? Dia lebih nanya nama keluarga. Tapi jarang sih biasa kalau misalnya kita kayak baru ketemu orang baru. Nah, ini yang paling sering nih. Ni jiao sheme mingzi? Nah, kalau misalnya ditanya kayak gini, dia tuh nanya nama kita. Namamu siapa? Nah, kalau di sini kita bisa jawab di bawahnya itu, wo jiao. Nah, jadi apa bedanya wo de mingzi sama wo jiao? Kalau wo jiao itu lebih ke nama panggilan. Jadi misalnya kayak gini, 我的名字是 Felina Kuswanto. 我叫 Felina. Nah, contohnya kayak gitu. Terus selanjutnya, ini kalian pasti udah pada tahu dan nggak asing lagi. Ni hao ma. Itu kayak kata sapaan, kayak dalam bahasa Inggris tuh kayak how are you? Gimana kabarmu? Kayak gitu. Nah, kalau di bahasa Inggris kan kayak I'm fine. Nah, kalau di Mandarin kalian bisa jawab 我很好. Terus kan setelah ditanya, kalian pasti balik nanya nih, Nina, kamu gimana? Kita jadi balik nanya ke kabar dia. Jadi kita kalau misalnya di Mandarin itu kita nggak sampai, misalnya dia nanya nih, kabarmu gimana? Ni hao ma? Terus kita jawabnya wan hao. Terus kita nanya lagi, ni hao ma? Nggak gitu. Jadi kita nanyanya pakai yang bawah ini, Nina gitu. Kalau kamu gitu. Kalau bahasa Indonesianya begitu. Nah, kalau Sisi, ini pasti kamu udah pada tahu karena ini pasti umum dan udah pasti kalian pernah dengar lah ya. Terus berikutnya, 见到你很高兴. Nah, ini artinya senang bertemu denganmu. Tapi kita juga bisa pakai 我很高兴认识你. Artinya, aku sangat senang mengenalmu. Itu kata lain yang bisa digunakan. Nah, kalau yang 好久不见, itu untuk kita ketemu teman yang udah lama nggak ketemu, nah kita baru ngomong, 好久不见. Nah, kayak gitu. Terus berikutnya, 最近忙什么? Mang itu artinya sibuk. Nah, jadi dia nanya nih, kamu sekarang sibuknya apa? Misalnya kita jawabnya karena, misalnya belajar gitu ya. Kalau misalnya kalian bisa juga jawabnya, atau mungkin kalian bisa jawabnya, kalian tuh sedang sibuk bekerja gitu. Nah, kalau berikutnya yang puyong, puyong xie. Itu biasanya aku gunakan untuk misalnya ada orang yang bilangnya, tui puci, yang di bawahnya itu. Misalnya ada orang ngomong, tui puci ke aku. Itu biasa aku jawabnya, mei kuan xi. Nah, kalau yang puyong xie ini, kalau ada orang yang bilang, xie ke aku. Jadi misalnya ada teman kalian nih bilang, xie, kalian tuh pasti bingung nggak sih mau jawab apa? Kalau misalnya kita, misalnya dibilang, thank you dalam bahasa Inggris, kita pasti dengan mudah bakal jawabnya, you're welcome. Tapi kalau di Mandarin kan kalian pasti kayak bingung gitu. Jawabnya apa ya? Nah, jadi jawabnya tuh puyong xie. Jadi artinya tuh nggak apa-apa. Kalau dulu guru Mandarin aku tuh menerjemahkan puyong xie itu artinya tidak perlu berterima kasih. Jadi pu itu kan tidak, yong itu kan perlu, xie itu terima kasih. Jadi artinya nggak perlu berterima kasih. Nah, terus berikutnya, jingwen. Nah, itu artinya permisi. Gitu, misalnya kayak mau numpang tanya gitu. Ya, kira-kira udah jelas kan ya? Iya, Kak. Oke, kalau udah pada jelas semua. Nah,
Dari kata-kata yang udah dibuat tadi, yang udah diajarkan tadi, saya mau ngasih kalian tugas, tapi sebenarnya tugas ini bersifatnya nggak wajib. Bagi kalian yang kepengen ngerjain tugas ini bisa PC ke aku, atau mungkin langsung ke grup juga nggak apa-apa. Nanti aku bakal benerin kalimat kalian itu salah atau betul. Gitu. Jadi tugasnya itu kalian buat percakapan minimal 6 baris. Terus tema percakapannya adalah berkenalan dengan orang baru. Jadi anggaplah kalian itu berkenalan dengan orang baru yang belum benar-benar belum pernah kenal gitu. Dari kata-kata yang kosakata yang tadi aku udah kasih, kalian bisa kembangin jadi sebuah percakapan. Kemudian untuk mengerjakannya, kalian boleh menggunakan huruf Mandarin atau mungkin tulisannya aja atau dalam bahasa ininya pinyin. Bisa, tapi kalian juga harus tetap sertain artinya. Gitu ya. Kak, Mak mau nanya materinya nanti dikirim di grup kan? Udah Kak, udah dikirim di grup materinya. PPT-nya udah dikirim kok. Bisa dicek. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin jika ada materi yang kurang jelas, kalian boleh nanyain ya sekarang. Atau mungkin saya jelasinnya kecepatan atau mungkin ada putus-putus. Iya, silakan bertanya biar lebih jelas ya, Kakak. Enggak, Kak, udah jelas. Oke, lanjut aja ya. Nah, Kak Ayu bisa minta tolong share link-nya nggak? Boleh. Sebentar ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita bakal main game dulu. Jadi gamenya itu, nanti aku bakalan ngirim linknya itu di WhatsApp. Sebentar ya. Jadi nanti kalian klik aja linknya dan klik start. Tapi kalian harus tunggu dulu buat partisipasinya dulu biar banyak, biar kita bisa main game bareng-bareng. Sebentar ya, aku kasih linknya. Sebentar. Ini game. Sebentar ya, Kakak. Oke, udah dikirim linknya. Udah ada nggak? Linknya udah ada di grup apa belum ya? Baru satu orang yang join, silakan semuanya bisa join sekarang. Baru 2 orang. Ayo yang lainnya gabung di gamenya.
Ayo yang lain jangan kebanyakan. Kak, boleh dikirim di kolom chat nggak mungkin, biar bisa buka di Oh. ini. Oke. Sebentar ya. Thank you. Udah, Kak. Baru 11 dari 18 orang di sini. Ayo guys, gabung di gamenya. Apa kita mulai aja ya gamenya? Soalnya ini bentuk dari tadi 11 orang. Kita mulai aja ya. Oke, Boleh nggak? dimulai dulu aja nggak apa-apa, Kak. Oke, kita mulai. Oke. Udah semuanya. Oke, Kakak. Jadi di sini yang menang itu Kakak Felina, yang kedua itu Kak Matthew, dan yang ketiga Kakak Lima. Selamat. Kak Ayu, aku nggak usah dihitung, Kak. Oke. Berarti Kak Matthew, Kak Limas, dan Kak Agustinus Lintang.
Berarti ranking pertamanya Kak Matthew, yang kedua Kak Limas, yang ketiga Agustinus Lintang, dan keempat Tarlin Tasya, Siti Destiani, dan Der. Itu oke. Wah, Oke, semuanya. keren-keren ya. Tadi soalnya susah nggak ya? Lumayan lah. Yang lainnya gimana? Lumayan. Lumayan katanya. Susah. Gampang-gampang susah ya. Tapi Kak Agustinus ini ada yang benar ya. Oke. Sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya. Tolong diaktifin dong kamera kalian, biar kita bisa foto bersama dulu. Oke, terima kasih Kakak. Kita foto bersama dulu ya. Oke. Oke, terima kasih. Udah. Oke, kita fotoan dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih yang udah join hari ini. Terima kasih. Ya, thank you Kak Felina dan Kak Putri. Ya, sama-sama. Maaf ya tadi ada kendala sedikit. Thank you, Kak. Oke, Kak. Aku cobain onigiri. Coba nyala nih, kan? See everybody. Oke, Oke, saya pamit undur diri. Salam gamers.